Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kembali di Indonesia kepada PM Lee Hsien-loong dan delegasi. Pertemuan saya dan PM Lee membahas upaya penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, dan saling tukar pandangan mengenai berbagai isu di kawasan. Pertama, penguatan kerjasama pemulihan ekonomi. Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pada Januari sampai September 2021 senilai 7,3 miliar US dollar. Pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai 9,2 miliar US dollar antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat NTT, serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. Investasi di bidang energi dan energi terbarukan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Untuk mendukung iklim investasi hijau dalam rangkaian pertemuan retreat ini telah ditandatangani MOU kerjasama energi. Kemudian MOU kerjasama Green and Circular Economy Development. Selain itu, guna terus menjaga stabilitas finansial dan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi, telah ditandatangani pula beberapa kerjasama antara lain MOU kerjasama keuangan, dan pada November 2021 kerjasama Local Currency Bilateral Swap Agreement dan Bilateral Repo Line telah diperpanjang 1 tahun. Saya juga berharap agar MOU antara Bank Sentral terkait inovasi pembayaran, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dapat segera ditandatangani. Selain itu, guna mendukung mobilitas manusia yang aman, kedua negara saat ini sedang memfinalisasi kerjasama pengakuan vaksin dan penyelarasan interoperabilitas platform pelacakan dan perlindungan yang dimiliki kedua negara. Yang kedua, di bidang politik, hukum, dan keamanan, saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antara kedua negara. Exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura. Kemudian perjanjian ekstradisi. Kemudian persetujuan Flight Information Region, FIR, dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Sementara dengan penandatanganan perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Kedepan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, kerjasama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama di bidang SDM ini telah menjadi komitmen kedua negara sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun 2022 akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk penguatan kapasitas di bidang food industry 4.0 dan supply chains. Kerjasama seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah. Untuk skala lebih besar, saya menyambut baik rencana penandatanganan MOU
on Human Capital Partnership Arrangement. MOU ini akan memperkuat kerjasama riset dan penguatan kelembagaan dan pertukaran mahasiswa dalam rangka memperkokoh konsep kampus merdeka di Indonesia. Terakhir, PM Lee dan saya juga melakukan tukar pandangan mengenai beberapa isu kawasan. Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja dan kelembagaan ASEAN agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mengenai Myanmar, kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-point consensus. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua. Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi. Saya juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih PM Lee atas pertemuan yang sangat konstruktif ini. Dan sekarang dengan hormat saya mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Singapura untuk menyampaikan pandangannya. Saya persilahkan. Terima kasih.